Alex Pastor sebut timnas Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026, asalkan bermain dengan sangat terorganisir. Market value timnas Indonesia tertinggi di grup B, unggul di Arab Saudi dan Irak jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 pemain tinggalkan Persib di Thailand untuk gabung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Arab Saudi dan Irak pada 8-14 Oktober tahun 2025 di Arab Saudi. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, menilai peluang timnya untuk menembus Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Ia menyebut motivasi dan dukungan dari publik menjadi energi besar bagi para pemain. Pastor bergabung dengan timnas Indonesia setelah menutup periode karirnya bersama Almere City di Belanda. Ia mengaku keputusan berlabuh di Indonesia memberikan pengalaman baru yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Luar biasa, dalam segala hal, secara olahraga ini adalah sebuah tantangan yang indah dan sesuatu yang benar-benar tidak pernah saya alami. Kami memiliki staf yang luar biasa dengan potensi yang sangat besar, ujar Pastor dilansir Voetbal Primer. Jajaran staf kepelatihan timnas Indonesia ini juga dihuni sejumlah nama besar asal Belanda. 2 diantaranya adalah Denny Lanzat dan Gerald van den Boek yang mendampingi Patrick Kluivert. Bagi Pastor, pengalaman di luar lapangan pun terasa sangat berharga. Ia menilai adaptasi dengan budaya baru di Asia membuatnya semakin bersemangat. Saya datang ke budaya yang benar-benar berbeda, di negara-negara yang sebelumnya belum pernah saya kunjungi dan mungkin juga tidak akan saya kunjungi, kata Pastor. Timnas Indonesia kini harus berjuang keras karena hanya juara grup B yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi itu membuat laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. Kami mendapat ratusan pesan di Instagram dari para penggemar yang bermimpi melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia, ucap Pastor. Mengenai peluang, Pastor menyatakan timnas Indonesia tetap punya kesempatan. Ia menyebut prestasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi modal berharga. Itu nyata, negara-negara yang akan kami hadapi berada 2 kali lebih tinggi di ranking FIFA. Tetapi pada saat yang sama, timnas Indonesia, sebelum kami datang, berhasil menang dan bermain imbang melawan Arab Saudi di fase grup yang lain, tutur Pastor. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi, asalkan bermain dengan sangat terorganisir, imbuh Pastor. Putaran 4, R4, Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah di depan mata. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak, 2 negara yang nilai pasar atau market value-nya ternyata lebih rendah. Satu grup dengan Irak dan Arab Saudi tentu bukan tantangan yang mudah. Apalagi anak-anak asuh Patrick Kluivert harus menjalani laga tandang di Arab Saudi, menghadapi tim yang berpengalaman di level internasional. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus bersaing di ronde 5 untuk meraih tiket tambahan. Arab Saudi dan Irak menjadi lawan familiar bagi timnas Indonesia karena Garuda Muda sebelumnya sudah pernah bertemu kedua tim ini dalam perjalanan kualifikasi. Selain persaingan di lapangan, menarik juga melihat persaingan di luar lapangan, terutama dari sisi nilai pasar pemain di masing-masing tim. Berikut ini perbandingan market value skuad ketiga penghuni grup B. Timnas Irak tidak bisa dianggap remeh dengan komposisi pemain yang merata dan berkualitas. Irak saat ini berada di peringkat 58 FIFA, menunjukkan tim besutan Graham Arnold memiliki kapasitas yang mumpuni. Beberapa nama penting seperti Aiman Hussein, Ali Jassim, Mohamed Ali, Ali Al-Hamadi, dan Jalal Hasan menjadi pilar bagi singa Mesopotamia. Secara keseluruhan, nilai pasar timnas Irak mencapai 280,28 miliar rupiah.
Pemain termahal mereka adalah Montader Majid dari Hammarby IF dengan nilai 43,45 miliar rupiah. Diikuti Marco Fargi dari Strømsgodset Setif senilai 38,24 miliar rupiah. Arab Saudi bukan tim sembarangan. Dengan 6 kali partisipasi di putaran final Piala Dunia, 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022. Tim asuhan Hervé Renard berupaya keras untuk kembali lolos ke Piala Dunia 2026. Nilai pasar total skuad Green Falcon mencapai 479,73 miliar rupiah. Firas Al-Buraikan dari Al-Ahli menjadi pemain termahal mereka dengan market value 78,22 miliar rupiah. Arab Saudi juga memiliki nama-nama tenar seperti Ali Al-Bulaihi, Salem Al-Dawsari, dan Aiman Yahya. Sementara pemain dengan nilai terendah adalah kiper Ahmed Al-Kassar senilai 3,48 miliar rupiah. Menariknya, Timnas Indonesia menjadi tim dengan market value tertinggi di grup B, mencapai 558,82 miliar rupiah. Hal ini menempatkan skuad Garuda di atas Arab Saudi dan Irak secara nilai pasar. Jay Izzes tercatat sebagai pemain paling berharga di skuad Timnas Indonesia, dengan nilai pasar 130,36 miliar rupiah. Posisi kedua ditempati Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach, senilai 86,91 miliar rupiah. Sebenarnya, Nis Hilges memiliki nilai pasar di atas 100 miliar rupiah, namun ia tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk R4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Empat pemain meninggalkan Persib Bandung di Thailand. Keempatnya bakal bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi. Keempat pemain itu yaitu Tom Haye, Eliano Reijenders, Beckham Putranugraha, dan Mark Klok. Keempatnya menjadi bagian skuad Persib di AFC Champions League, ACL. 2025/26, Persib mengalahkan True Bangkok United 2-0 di kandangnya. Pertandingan itu berlangsung pada Rabu, 1/10, di Patung Tani Stadium, Patung Tani. Haye, Reijenders, Beckham, dan Klok dipanggil Timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Turnamen itu bakal dihelat pada 8-14 Oktober tahun 2025 di Arab Saudi. Partai pertama Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal mempertemukan antara Timnas Indonesia dengan Arab Saudi. Laga itu akan berlangsung pada Rabu, 8/9, di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. 3 hari kemudian, Timnas Indonesia akan bermain lagi. Kevin Dix dan rekan-rekan telah ditunggu Irak di King Abdullah Sports City Stadium dalam laga kedua Grup B. Sementara itu, 2 gol Persib ke gawang True Bangkok United dibuat Andrew Jung pada menit ke-42 dan William Barros ke-71. Kemenangan ini mengantar Maung Bandung ke peringkat kedua Grup G dengan 4 poin dalam 4 laga. Ini satu hal yang bagus. Saya senang bisa berkontribusi dan mencetak gol di pertandingan ini, ujar Andrew Jung. Namun, saya kurang senang karena gol kedua harus dianulir. Saya pikir itu tidak berada dalam posisi offside, imbuhnya.